Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh sukacita. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 6 September 2021. Bacaan kita pagi ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sumber kebahagiaan. Jika ada pertanyaan, apakah ingin bahagia? Tentu kita akan dengan semangat mengatakan, ya, ingin sekali hidup berbahagia. Apakah yang disebut berbahagia? Orang akan memberikan arti kebahagiaan itu sesuai dengan kondisi hidupnya atau harapan-harapannya yang belum nyata. Orang yang tak punya uang akan mengatakan, bahagia itu jika punya uang. Orang yang kurang uang akan mengatakan bahagia itu jika punya lebih banyak uang. Orang yang sakit tentu akan mengatakan bahagia itu jika sudah sembuh. Orang yang sedang bergumul dengan studi akan mengatakan bahagia itu jika sudah selesai studi. Orang yang mencari pekerjaan akan mengatakan bahagia itu jika sudah punya pekerjaan. Saudara sekalian, ternyata semua itu akan sementara, bukan? Sebab setelah seseorang selesai studi dan bekerja, apakah dalam pekerjaannya akan sungguh-sungguh menjamin kebahagiaannya? Ternyata dalam pekerjaan beban tugas akan makin bertambah banyak. Orang yang mengharapkan anak, dan ketika ada anak, apakah betul anak akan menjamin kebahagiaannya? Jika jujur Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, makin banyak anak, makin banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Apakah juga uang dapat menjamin kebahagiaan? Ternyata tidak. Sebab justru banyak uang, kita pun memiliki pergumulan khusus untuk mengalokasikan uang itu. Jadi, apakah sehat menjadi bahagia? Juga tidak. Sebab faktanya bisa sakit lagi. Jadi, tidak ada yang abadi. Dalam dunia ini selalu silih berganti. Setiap hal punya pergumulan yang berbeda. Saudara sekalian, karena itu apakah kata pemazmur tentang sumber bahagia? Bahagia itu adalah berkat Tuhan, kata pemazmur, yang tak dapat dicari dimanapun atau oleh apapun juga. Bahagia itu pemberian. Bahagia itu anugerah. Bahagia itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka yang takut akan Dia. Jadi bahagia itu hanya milik orang yang takut akan Tuhan. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan seperti apa? Pekerjaan dan usahanya diberkati Tuhan. Seberapapun hasil jerih payah tangannya, bila diberkati Tuhan, akan berbahagia menikmatinya. Ayat 2 mengatakan akan baik keadaannya. Orang yang takut akan Tuhan pasti berjerih lelah atau bekerja keras, dan jerih payahnya tidak akan sia-sia. Karena berkat Tuhan ada padanya. Orang yang tidak takut akan Tuhan pasti susah untuk bekerja keras. Ia menyukai gaya hidup yang lebih santai, atau yang disebut dalam kitab Amsal pemalas. Yang kedua, keluarganya akan diberkati. Istri akan bertumbuh subur seperti pohon anggur dalam rumahnya. Pohon anggur adalah lambang kesuburan, kemakmuran bagi orang Israel. Anak-anaknya akan bertumbuh seperti tunas zaitun. Pohon zaitun bagi orang Ibrani adalah pohon yang sangat mahal. Bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad. Tapi bila ditebang akan muncul tunas-tunas baru dari akar-akarnya. Hal ini akan menjadi simbol generasi baru yang berkualitas di masa depannya. Pohon zaitun menjadi lambang kehidupan yang penuh berkat. Akibatnya ia akan memiliki damai sejahtera turun-temurun, melihat anak-anaknya dan keturunannya mengalami berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, jika kita ingin bahagia, tidak ada cara lain. Hiduplah menurut jalan-jalan Tuhan, sesuai petunjuk-Nya. Jika dalam keluarga, marilah kita melaksanakan fungsi kita masing-masing dengan baik.
Suami bekerja dengan tangannya, bukan membawa hasil korupsi kepada keluarganya atau hasil kecurangannya. Istri menjadi seorang wanita yang rajin dan menyenangkan suami dan anak-anaknya. Demikian anak-anak akan menjadi pewaris keluarga yang berguna di masa depannya. Tuhan mencurahkan kebahagiaan bagi keluarga yang berjalan, bagi setiap orang yang berjalan seturut dengan petunjuk Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena kami memulai hari ini dengan mengingat firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami. Berikanlah kami kebahagiaan itu. Ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan pengaturan-Mu, untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu, supaya kami menikmati kebahagiaan di dalam dunia ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, memegang teguhnya, berjalan bersama-Mu, mentaati seluruh perintah-perintah-Mu. Sebab hanya dengan cara seperti itulah Tuhan memberikan anugerah berkat bagi kami. Anugerah kebahagiaan yang kami tahu hanya berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kami alami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.